Melanjutkan proyek pembuatan drainase atau saluran air di Jalan Pos Pengumpen, Jakarta Barat. Proyek yang sudah dimulai sepekan lalu dikerjakan sepanjang 150 meter dari arah Jakarta menuju ke Joglo atau Ciledug. Pekerjaan itu juga memakan satu lajur hingga akses yang bisa dilalui hanya tersisa satu lajur. Nah, pada siang hari, proyek ini menimbulkan debu tebal sehingga mengganggu pejalan kaki dan juga pengendara. Pemirsa, viral di media sosial, Damkar Surabaya sigap ini saat ada kebakaran saat lagi mendengar arahan Wali Kota Surabaya. Ya, bisa di tengah acara kunjungan Wali Kota ke kantor Damkar, ada kejadian mengejutkan. Petugas Damkar dan sejumlah tamu undangan tiba-tiba dikejutkan dengan telepon laporan kebakaran. Ya, sontak tim Damkar langsung meminta izin Wali Kota untuk meninggalkan acara dan langsung sigap menuju TKP kebakaran. Ya, sebelumnya kedatangan Wali Kota Surabaya ke kantor Damkar untuk mengapresiasi tim Damkar Surabaya yang telah bekerja keras membantu proses evakuasi korban Ponpes Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni pertemuan Kepala SMAN 1 Cimar Kabupaten Lebak Banten, Dini Fitri, dengan murid yang terpergok merokok di sekolahnya. Setelah keduanya saling sampaikan permintaan maaf, mereka pun terlihat makan bersama dalam satu meja. Positif, kasih inspirasi lagi ya. Jangan lupa positif, jangan rajin. Setelah saling memahami dan memaafkan, kepala sekolah, ibu wali kelas, dan sang murid makan siang bersama dalam satu meja dengan Gubernur Banten Andra Soni. Keakraban terjadi di atas meja makan saat keempatnya menyantap makanan. Gubernur Banten Andra Soni pun sedikit menyinggung soal kesalahan yang bisa jadi pembelajaran. Positif, kasih inspirasi lagi ya. Jangan lupa positif. Andra Soni, Gubernur Banten, memfasilitasi pertemuan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga dengan murid yang ketahuan merokok di Kabupaten Lebak, Banten. Selain itu, Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMAN 1 Cimarga. Sebelumnya, ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran terpergok merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa PSSI dan Patrick Kluivert ini bersama tim kepelatihan Timnas Indonesia resmi mengakhiri kesepakatan kerjasama mereka. Pemutusan akibat kegagalan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI secara resmi memutus kerjasama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan jajaran staf pelatih Timnas Indonesia setelah kegagalan menyakitkan pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal seluruh tim pelatih ini sebelumnya terikat kontrak hingga tahun 2027. Lewat pernyataan resmi yang dirilis di situs resminya PSSI dan tim kepelatihan tim nasional Indonesia, secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir enggan mengomentari terkait pemberhentian Patrick Kluivert dari Timnas Indonesia. Untuk yang bola jangan hari ini, ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua, ya. Usai mengakhiri kebersamaannya dengan Timnas Indonesia, Kluivert mengunggah foto di media sosialnya dan menuliskan bahwa dirinya bangga akan apa yang sudah dibangun bersama Timnas Indonesia.
Keputusan pemberhentian Kluivert ini muncul setelah timnas Indonesia tampil buruk pada grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengalami 2 kekalahan beruntun dan menempatkan Indonesia sebagai juru kunci grup B. Catatan negatif ini sekaligus mengubur harapan besar masyarakat untuk melihat skuad Garuda terbang ke panggung dunia. Ya, sebelumnya kehadiran Patrick Kluivert menggantikan Shin Tae-yong awal Januari lalu banyak dikritik publik ini karena minim pengalaman sebagai pelatih. Ya, Kluivert juga dinilai memiliki skandal dan kontroversi. PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025 menggantikan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut keputusan mereka memecat STY dilakukan setelah melalui berbagai macam pertimbangan. Namun, pemecatan STY mendapat kritik tajam dari sebagian besar pecinta sepak bola tanah air. Tidak sedikit yang kecewa dengan keputusan PSSI yang dinilai terlalu gegabah karena dilakukan di tengah kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih, STY sebenarnya masih memiliki kontrak bersama tim Garuda hingga tahun 2027. Publik tanah air juga meragukan pengalaman Kluivert sebagai pelatih. Selama menjadi pelatih klub Turki Adana Demirspor dan timnas Curaçao, Patrick Kluivert telah mencatatkan 34 laga. Dari total kepelatihannya, Kluivert menorehkan 12 kemenangan, 12 kekalahan, dan 10 hasil seri dengan persentase kemenangan di angka 35,29%. Selain itu, Patrick Kluivert juga belum berhasil mempersembahkan trofi apapun. Selain karir panjangnya sebagai pemain dan pelatih, Kluivert cukup dekat dengan skandal dan kontroversi baik di dalam maupun luar lapangan. Kluivert pernah terlibat dalam insiden tabrakan maut, diduga terlibat skandal pelecehan seksual, dan tersandung skandal perjudian. Ya, mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat menahkodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Sejak kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, banyak penggemar yang mengungkit sosok Shin Tae-yong. Apalagi Shin Tae-yong juga baru saja menganggur usai dipecat Ulsan HD. Pelatih asal Korea Selatan itu dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaannya dengan timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin Shin Tae-yong masih dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Kluivert. Kalau saya bilang nggak ada potensi, nggak mungkin. Wis, sudah menjawab bro. Potensi sih ada lah. Ada ya, probabilitasnya. Ya di dunia ini apapun potensi ada dong. Maksudnya, apapun ini jawaban diplomatis banget ya. Apapun bisa terjadi gitu kan. Ya mungkin, tapi mungkin bakal jadi banyak syarat. Karena digituin kemarin. Jadi kemungkinan dia balik tapi menetapkan banyak syarat ya. Mau nggak memenuhi syarat itu semua. Ya. Shin Tae-yong menahkodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bersama STY, skuad Garuda mengawali langkah dari putaran pertama hingga setengah perjalanan di putaran ketiga. Sisanya sejak setengah akhir putaran ketiga dan sepenuhnya putaran keempat, timnas sudah ditukangi Kluivert.